Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Mas. Ya. Oke. Silakan duduk dulu Mas Yaid. Baik, Mas. Oke, bagaimana Mas Yaid? Posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah nyaman. Untuk posisi AC atau suhu ruangan, apa perlu dibesarkan, perlu dikecilin? Sudah cukup. Sudah cukup ya Mas Ya. Yaid. Baik Mas Yaid, terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk mengikuti sesi konseling individu, konseling sebaya ya Mas Yaid, Ya. pada pagi hari ini. Namun sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan diridhoi Allah. Oke, mari berdoa Mas Yaid, berdoa mulai. Amin, berdoa cukup. Oke, ini Mas Yaid yang kemarin sudah mengisi formulir sesi konseling sebaya Betul. Universitas Muhammadiyah Magelang. Betul. Oke, baik Mas Yaid, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Iqbal Fanani, Mas Yaid, dari program studi bimbingan dan konseling semester 7. Saya konselor sebaya yang akan membantu Mas Yaid untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, silakan dari Mas Yaid, boleh memperkenalkan Ya. diri? Baik, perkenalkan nama saya Zaid Ahmad. Saya dari Prodi Manajemen semester 5. Oke, prodi manajemen semester 5. Ya. Tengah-tengah ya Mas Yaid ya? Separuh jalan. Oke, separuh jalan. Oke, ini Mas Yaid pakai PDH dari mana Mas Yaid? Nah, kebetulan ini habis dari acara organisasi, Mas. Jadi di HMJ saya lagi ngadain konser. Oh, oke, konser yang sebentar. Sheila on Seven kah Mas Yaid? Betul, Oke, betul. di lapangan Pancasila. Ya. Oke, gimana, seru Mas Yaid? Alhamdulillah kalau seru tapi capek. Oke, capek. Iya. Berarti ini kan belum selesai ya Mas Yaid? Iya. Mas Yaid menyela-nyela waktu atau gimana? Nah, kebetulan ini ada waktu jeda istirahat 2 jam, jadi saya sempetin buat kesini. Oke, berarti di tengah-tengah kesibukannya Mas Yaid nyempetin buat sesi konseling. Betul, Seperti itu. iya. Oke, baik Mas Yaid. Terus sempat sarapan nggak Mas Yaid tadi? Alhamdulillah sudah tadi pagi. Oke, sudah sarapan sama apa Mas Yaid? Sama telur goreng. Oke, sama telur goreng Iya. ya. Oke. Mas Yaid ini ngekos atau maju sih Mas? Kebetulan saya ngelaju karena masih di Magelang. Oke, karena masih di Magelang maju ya Mas Yaid. Iya, betul. Oke, baik Mas Yaid. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan namanya sesi konseling individu, konseling sebaya ya Mas Yaid. Berarti hanya ada saya sebagai konselor sebaya dan ada Mas Yaid sebagai konseling sebaya seperti Iya. itu. Jadi konseling sebaya ini proses pemberian bantuan ya Mas Yaid, di mana hanya ada saya dan ada Mas Yaid untuk sama-sama nanti menyelesaikan permasalahan seperti itu. Sebelumnya Mas Yaid pernah mengikuti sesi konseling individu atau sebaya Mas? Kebetulan belum pernah sih. Oke, belum pernah ya. Iya. Berarti ini pertama kalinya Mas Yaid. Pertama kali. Oke, baik Mas Yaid. Nanti kita waktunya di 30 menit ya Mas Yaid untuk pelaksanaan sesi konseling. Nah, sesi konseling sebaya ini pertemuan yang pertama. Jadi, ketika nanti permasalahannya belum selesai atau ada tindak lanjut, nanti akan kita lakukan lagi Mas Yaid konseling individu di sesi-sesi berikutnya seperti itu. Harapannya nanti Mas Yaid bisa proaktif, aktif aja ya Mas Yaid. Apa yang diungkapkan gundah gulananya ya udah disampaikan aja ke saya gitu. Tidak perlu khawatir juga karena ada yang namanya asas kerahasiaan Mas Yaid. Jadi ya udah, ini hanya saya, hanya ada Mas Yaid juga di dalam ruangan ini. Jadi tidak akan disebarkan kemana-mana. Seperti itu Mas Yaid. Baik, siap. Oke, sudah paham Mas Yaid? Sudah. Baik Mas Yaid, berarti sudah siap untuk mengikuti sesi konseling sebaya hari ini? Siap. Oke, baik Mas Yaid. Gimana nih Mas Yaid? Apa jadi- yang dipikirkan Mas Yaid atau mau diceritakan ke saya? Ya, jadi begini Mas, saya tuh akhir-akhir ini khususnya pada semester 5 ini, saya tuh ngerasa kayak udah jauh banget lah dari Allah. Karena mengingat di semester 5 ini kan banyak banget nih tugas, numpuk banget, ditambah saya ada organisasi. Karena sebelumnya di semester 4 itu saya ngerasa ya udah agak santai lah, karena kebanyakan di semester 4 itu teori. Nah, sekarang itu banyak banget praktek yang dimana harus keluar, ke sana ke sini, terus ditambah lagi ada organisasi. Sampai saya itu ada suatu waktu pernah sekali 1 hari itu meninggalkan sholat Mas. Karena saking sibuknya banget, karena saya ngerasa bener-bener saya tuh terlalu fokus di kegiatan kampus gitu loh, baik akademik dan non akademiknya ini. Jadi saya sampai meninggalkan sholat, dimana emang pada umumnya kan kalau di dunia dan akhirat itu kan seimbang kan. Jadi saya ngerasa benar-benar udah jauh lah, karena merasa pernah beberapa kali meninggalkan sholat hanya demi mengerjar tugas dan organisasi seperti itu. Baik Mas Yaid, tentu tidak mudah ya Mas ketika tadi Mas Yaid merasa bahwa kehidupan semester 5 ini dedor banget nih. Mas Yaid juga penuh tekanan, tantangan,
Dan Mas Yaed juga sebenarnya menyadari ya Mas Yaed untuk datang sesi konseling ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Artinya Mas Yaed juga saya apresiasi banget nih sudah berani menceritakan apa yang dialami. Berarti Mas Yaed ini sejak kapan Mas Yaed mengalami hal ini? Kalau yang saya rasakan, kalau saya ngerasa kayak udah jauh nih sama Allah itu mungkin 2 bulan terakhir, karena memang kebetulan di 2 bulan terakhir ini tugas itu banyak banget, kayak harus survei UMKM di luar, terus banyak banget praktek wawancara juga, terus ada juga teori di kelas, terus tambah organisasi. Ya itu saya bener-bener kayak nggak ada waktu gitu loh, bener-bener semua waktu saya habiskan buat tugas sama organisasi, sampai ada suatu kegiatan organisasi yang dimana di posisi itu saya juga harus ada mengerjakan tugas, sampai saya dalam kegiatan tersebut itu menyala-nyalakan gitu loh waktu buat ngerjain seperti itu. Baik Mas Yaed, berarti memang Mas Yaed ini juga sebenarnya apa ya Mas Yaed, penuh tekanan juga ya Mas Yaed. Di satu sisi Mas Yaed juga harus akademiknya juga harus bagus, tapi di satu sisi non akademiknya. Artinya Mas Yaed ini ada suatu semacam ketimpangan antara akademik dan non akademik. Jadi kesulitan ya Mas Yaed ketika mau mengerjakan tugas tapi juga sibuk. Dan tadi Mas Yaed juga merasa oh ternyata kehidupan apa ya Mas Yaed, akhiratnya atau spiritualnya dekat dengan Allah ini juga agak menjauhi ya Mas Yaed. Akhir-akhir ini 2 bulan tadi ya. Oke Mas Yaed, kalau di sini saya ada skala nih Mas Yaed 1 sampai 5, di mana 1 ini Mas Yaed merasa ringan, wajar-wajar saja ya Mas Yaed, dan 3 ini di satu sisi berat, tapi di satu sisi juga masih bisa untuk diuraikan, tapi tetap saja berat nih permasalahannya. Dan yang kelima ini merasa bahwa sangat berat, sangat penuh tantangan. Nah kira-kira di angka berapa Mas Yaed? Kalau itu mungkin saya ngerasa di angka 4 sih Mas. Oke, angka 4 karena apa Mas Yaed? Karena begini, saya tuh benar-benar hampir saya sendiri tuh ngerasa kayak mental, dan karena pikiran itu banyak banget gitu loh, karena saya tuh selama ini di semester 5 ini selalu banget fokus mengejar daripada tugas-tugas dari dosen, karena saya sempat kepikiran mungkin ada perasaan yang salah juga dari saya, karena saya tuh lebih takut dimarahin dosen daripada kena teguran dari Allah, karena saya menganggap bahwa ketika saya melakukan salah dengan Allah saya bisa masih bertobat, tapi ketika dengan manusia kan mungkin untuk rasa memaafkan itu saya ngerasa wah manusia kan sulit juga kan untuk bisa maafkan, takutnya nanti kena marah dosen seperti itu. Dan saya ngerasa juga kayak pernah suatu di malam hari itu saya ngerasa kayak kok saya tuh ngejar dunia itu kayak nggak ada habis-habisnya gitu loh, kayak saya target ini selesai tapi kok harus ada lagi itu kayak nggak ada habisnya seperti itu. Baik Mas Yaed, terima kasih ya. Berarti Mas Yaed memang sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan Mas Yaed ini juga sebenarnya salah. Tapi di satu sisi tadi Mas Yaed merasa bahwa oh ternyata tadi ketika dimarahi dosen ya nanti juga ada rasa nggak enak, takut nilainya juga jelek. Tapi ketika kayak merasa jauh dari Allah, nanti wah saya bisa tobat gitu ya Mas Yaed. Oke. Kalau boleh tahu Mas Yaed, kira-kira ketika tadi Mas Yaed merasa jauh dari Allah itu apa yang dirasakan Mas Yaed? Nah, kalau perasaan yang saya alami ketika saya di posisi waktu itu pernah benar-benar saking fokusnya sama tugas, ketika ada azan itu saya benar-benar cuma gitu loh, kayak nantilah yang penting ini tugasnya selesai. Akhirnya nanti tersebut akhirnya saya nggak kerjain juga. Tapi ada di suatu masa kayak saya ketika berakhir dari 2 bulan ini tugasnya mulai agak mereda nih, saya ketika lagi nyantai aja terus kepikiran kayak sebenarnya yang saya lakukan selama ini itu salah dan dosa besar. Saya itu juga ada rasa buat menyesal dan menyalahkan diri saya sendiri seperti itu. Oke, baik, bagus sekali Mas Yaed. Ternyata juga apa ya Mas Yaed juga masih memiliki rasa takut juga kepada Allah ya Mas Yaed. Jadi memang ya benar juga Mas Yaed bahwa Allah itu Maha Pemaaf, dan bagaimana caranya kita bisa bertobat dan ya pasti nanti bisa dimaafkan oleh Allah gitu. Oke Mas Yaed, berarti Mas Yaed ini permasalahannya dinamakan dengan burnout akademik ya Mas Yaed. Jadi burnout akademik di mana Mas Yaed ini penuh tekanan, tantangan, dan merasakan malas, jenuh, sampai tadi keteteran, bahkan sampai terganggunya nanti keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oke Mas Yaed, apakah pernah ini Mas Yaed pernah dengar entah di kajian atau ceramah bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan membebani di luar kesanggupannya? Itu Mas Yaed. Jadi ada juga Mas Yaed yang surah Al-Insyirah Mas Yaed pernah juga. Al-Insyirah itu bukan yang ini ya, yang sesungguhnya setelah kesulitannya pasti ada kemudahan. Iya, betul banget.
Jadi Mas Yaid bisa dipahami ya bahwa ketika Allah kadang menurunkan kesulitan kayak Mas Yaid tadi merasa jenuh, malas kuliah, yang sejatinya kan pasti nanti ada kemudahan-kemudahan di hari berikutnya ya Mas Yaid. Jadi memang suatu kesulitan tidak hanya di satu titik saja sekarang langsung nanti sulit, tapi tetap pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu ya Mas Yaid ya. Dengan tadi Mas Yaid menyadari bahwa ketika saya meninggalkan sholat, tidak seimbang antara dunia dan akhirat, itu juga Mas Yaid sudah termasuk bertaubat. Tapi bagaimana caranya nanti Mas Yaid bisa dekat kembali dengan Allah. Oke Mas Yaid, tadi Mas Yaid kan merasa sebenarnya terbebani dengan organisasi. Kira-kira apa yang mau dilakukan Mas Yaid ketika tadi terbebani? Kalau yang saya ingin lakukan ke depannya mungkin terkait organisasi, karena saya kan merasa memang tugas di semester 5 ini banyak banget, jadi mungkin saya akan membatasi ketika misal ada kegiatan proker yang mengharuskan saya terlibat. Nah itu saya melihat ketika ada memang di satu sisi saya memiliki tugas yang bisa terhitung berat, mungkin saya nanti berdiskusi sama teman-teman organisasi buat ini saya ada tugas yang bisa dikatakan berat dan nggak bisa selesai dalam satu hari. Mungkin saya akan meminta untuk proker atau dari job desk saya ini bisa diringankan seperti itu. Oke, baik. Berarti memang Mas Yaid akan mencoba menerapkan ya Mas Yaid. Jadi tadi cobalah berdiskusi kepada entah ketua panitia atau ketua organisasi. Ternyata saya agak keberatan nih, biar Mas Yaid juga tetap aman lah akademiknya seperti itu. Oke Mas Yaid, apakah Mas Yaid juga ada upaya lain seperti membuat skala prioritas atau hal yang lain Mas Yaid pernah dicobanya? Kalau untuk skala prioritas dulu pernah waktu awal-awal semester 5, tapi saya ngerasa itu kayak gagal gitu loh. Karena saya pernah menarget satu minggu itu ada 3 tugas. Terus saya cari tahu dulu nih tugas yang sekiranya paling gampang untuk dikerjakan dulu. Akhirnya saya mendahulukan misal tugas 1 saya dahulukan dengan target 2 hari selesai. Ternyata tugas 1 itu nggak 2 hari itu nggak selesai, jadi akhirnya tugas yang kedua sama ketiga itu mundur, jadi berantakan lagi. Jadi berantakan ya Mas Yaid. Berarti perlu adanya pembenahan lagi Mas Yaid. Skala prioritasnya tadi, misalkan memang ada yang sulit, apakah mau mencari bantuan misal dengan teman atau dosen atau yang lain Mas Yaid? Nah kalau untuk mencari bantuan sih kemarin sempat ngobrol sama teman, saya cerita juga kan, katanya teman juga bisa dia ngebantu sih seperti itu. Bagus Mas Yaid, berarti Mas Yaid bisa dicoba untuk skala prioritas bagaimana bisa tugas-tugas yang sulit dulu ya berarti ya Mas Yaid. Misalkan ada apa sih Mas Yaid, misal manajemen kewirausahaan atau psikologi industri, nah bisa dituliskan dulu gitu ya Mas Yaid. Oke Mas Yaid tadi kan merasa penuh tekanan, apakah punya hobi-hobi Mas Yaid? Kalau untuk hobi sebenarnya saya punya Mas, jadi hobi saya itu bersepeda. Bersepeda Mas Yaid? Ya, jadi memang sebelum saya menjalani stres saya ini di semester 5 ini, sebelumnya saya ketika semester 4 ini memang sering banget bersepeda, apalagi di weekend. Itu memang tujuan saya selain untuk biar sehat juga melepas stres karena tugas-tugas. Tapi karena memang di semester 5 ini tugas itu banyak banget, akhirnya saya itu nggak sempat. Dan mungkin untuk rencana sih nanti saya akan tetap menyalakan waktu, enggak mungkin saya akan coba dari 1 kali seminggu di minggu lah, mungkin di sore seperti itu. Oke baik Mas Yaid, berarti coba diterapkan di hari weekend ya Mas Yaid, misal minggu coba Mas Yaid bersepeda biar pikirannya tadi lebih fresh. Oke Mas Yaid, jadi langkah-langkah konkret tadi bisa diterapkan terlebih dahulu ya Mas Yaid. Seperti tadi Mas Yaid bisa yang pertama tadi misalkan weekend bersepeda, membuat skala prioritas dibantu dengan teman-teman. Terus nanti mencoba bagaimana Mas Yaid ini juga bisa nih Mas Yaid apa tadi bilang ke ketua panitia atau ketua himpunan untuk mentoleransi misal Mas Yaid memang tidak bersedia atau keberatan. Oke baik, untuk tadi Mas Yaid ketika memang masih menunda sholat juga udah menyadari, berarti langkahnya gimana Mas Yaid? Mungkin untuk langkah kedepannya terkait sholat, karena saya memang sudah menyadari ya, karena saya selama 2 bulan ini jauh, mungkin saya akan tegaskan bahwa setiap ada azan saya akan langsung sholat, karena saya juga berpikir bahwa sholat itu cuma berapa menit juga kan, jadi nggak bakal mengurangi waktu lama. Oke, berarti Mas Yaid juga sudah menyadari ya Mas Yaid bagaimana memang sholat itu suatu kewajiban, dan ketika sholat kita rapi pun nanti juga akan dipermudah sama Allah. Itu ya Mas Yaid. Oke Mas Yaid, terima kasih Mas Yaid, kita sudah di akhir sesi konseling.
Tadi kita sudah banyak belajar, sudah banyak menggali permasalahan Mas Yaid, terus upaya-upayanya juga disentuhi nilai-nilai spiritual seperti itu Mas Yaid. Apakah Mas Yaid ada pertanyaan? Mungkin cukup. Oke Mas Yaid, untuk itu nanti kita akan diskusikan lebih lanjut apabila ada sesi konseling pertemuan yang kedua seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yaid sudah bercerita. Habis ini mau kemana Mas Yaid? Habis ini melanjutkan ke ini konser ya. Oke, baik, terima kasih Mas Yaid. Mari kita berjaga bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Mas Yaid. Ya. Mari saya antar. Baik Mas. Oke.